Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, mohon izin kami dari kelompok 6 di sini akan menyampaikan presentasi. Mohon izin saya share screen dulu. Untuk yang pertama, saya persilakan untuk Pak Dasep. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat pagi semuanya. Untuk tugas kali ini kita akan mempresentasikan salah satu tesis dari anggota kami yaitu Pak Bambang. Judul dari tesis Pak Bambang yaitu konsep Green Lean untuk mengukur kinerja berkelanjutan atau sustainable performance yang dimediasi oleh budaya organisasi di industri minyak dan gas, jalan dan petrokimia. Ya, slide selanjutnya Pak Bambang. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu bahwa tiap industri itu dalam menjalankan kegiatannya senantiasa bertanggung jawab terhadap lingkungan atau memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan. Kita ketahui ISO 14001 merupakan standar yang disepakati secara internasional untuk menetapkan persyaratan sebagai sistem manajemen lingkungan. Juga ISO 14001 ini membantu organisasi dalam meningkatkan kinerja lingkungan mereka melalui penggunaan SDM yang lebih efisien, pengurangan waste, kemudian memperoleh keunggulan kompetitif dan kepercayaan dari stakeholder. Konsep green dalam penelitian ini yaitu merujuk pada keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sedangkan lean yaitu filosofi manajemen yang berfokus pada eliminasi waste. Dan lean manufacturing merupakan metodologi yang berfokus pada minimalisasi waste dalam sistem manufaktur sejalan dengan memaksimalkan produktivitas. Dari tren di industri minyak, gas dan petrokimia bahwa realisasi terhadap investasi semakin menurun dan juga di grafik selanjutnya yaitu GDP terhadap pertumbuhan sektor minyak, gas dan petrokimia tren juga semakin menurun. Next slide Pak Bambang. Kemudian inti dari masalah utama dalam penelitian ini adalah rendahnya terhadap sustainable performance ya. Jadi kinerja berkelanjutan yang rendah dari hasil survei awal 55 responden dapat dilihat bahwa kurang dari 50% yang hasilnya itu masih kecil, masih rendah. Contohnya seperti terhadap keefektifan stakeholder, terhadap industri manufacturing di oil and gas, kemudian juga kolaborasi supplier, customer, human resources practice, greenly manufacturing concept terhadap sustainability, overall masih dikatakan rendah. Next slide, Pak. Ya, dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, didapat hubungan yang signifikan terhadap beberapa parameter terhadap beberapa budaya organisasi seperti customer relationship, kemudian human resources practice, sumber daya manusia, dan pengendalian terhadap pengendalian dan juga rencana terhadap manufacturing, proses equipment, kemudian juga hubungan terhadap supplier. Hal itu sangat relevan, sangat-sangat berhubungan terhadap sustainable performance. Sehingga kenapa penelitian ini sangat penting dan dibutuhkan untuk mengukur kinerja keberlanjutan dari media yang dimediasi oleh budaya organisasi terhadap dalam industri minyak, gas dan petrokimia, sehingga ke depan akan menarik investor yang untuk berinvestasi kembali di perusahaan-perusahaan minyak dan gas dan petrokimia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Romdon. Silakan Pak, slide selanjutnya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang problem identification, di mana berdasarkan latar belakang yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal sebelumnya, masih ada kesenjangan penelitian yang ditemukan pada studi-studi sebelumnya. Nah, pada perumusan masalah untuk penelitian ini ialah ada sustainable performance industri oil and gas dan petrokimia yang telah menurun. Terdapat beberapa masalah yang dapat kami identifikasi, yaitu ada 8 poin. Yang pertama, tekanan dari pemangku kepentingan atau lembaga industri agar dapat menerapkan sustainable ini untuk mengurangi global warming ataupun social issue. Kemudian penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat atau komunitas. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan minyak dan oil and gas di Indonesia masih belum memenuhi peraturan yang standar. Kemudian selanjutnya adalah laporan dari sustainability dirasa masih ada sedikit tingkat rendah yang dilaporkan.
Kemudian yang keenam adalah di Indonesia sendiri masih banyak perusahaan minyak dan gas yang menyajikan laporan yang tidak relevan. Kemudian kolaborasi dengan pemasok, pelanggan, asosiasi juga bermasalah industri oil and gas. Kemudian masalah utama daripada research ini adalah rendahnya dari sustainable performance itu sendiri. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh dari konsep green lean terhadap budaya organisasi di industri migas maupun petrokimia di Indonesia. Kemudian nomor dua adalah bagaimana pentingnya budaya organisasi sebagai variabel yang memediasi terhadap kinerja keberlanjutan industri di oil and gas dan petrochemical di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pengaruh dari Green Lean yang memiliki konsep untuk terhadap kinerja keberlanjutan di industri migas dan petrokimia di Indonesia. Selanjutnya, Pak. Dan tujuan daripada penelitian ini adalah menganalisa pengaruh konsep Green Lean terhadap budaya organisasi di industri migas dan petrokimia di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menganalisis peran penting budaya organisasi sebagai variabel untuk memediasi terhadap kinerja kelanjutan di industri oil and gas dan petrokimia di Indonesia. Yang ketiga adalah menganalisa pengaruh konsep dari Green Belt terhadap kinerja keberlanjutan yang ada di industri migas dan petrokimia di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Bambang. Baik, saya meneruskan bahwa riset gap yang kami temukan bahwa penelitian sebelumnya telah mengembangkan beberapa model untuk penelitian kesiapan di dalam penerapan Green Lean ini. Namun dalam kasus di Indonesia itu diperlukan indikator dan dimensi dari penilaian yang tepat. Selain daripada itu juga perbedaan persepsi terhadap dimensi dan juga indikator ini menimbulkan masalah besar yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dan juga penting dan dalam menganalisis konsep Green Lean untuk mengukur kinerja keberlanjutan tersebut dan juga dimediasi oleh budaya organisasi di minyak gas dan juga petrokimia. Analisis ini penting untuk dilakukan dan juga diterapkan pada perusahaan-perusahaan industri minyak gas dan juga petrokimia di Indonesia, sebab dapat menarik pada investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian di bab 2-nya bahwa yang untuk mendasari di dalam penelitian ini kenapa alasannya di dalam menggunakan SEM PLS. Struktur Bayesian Model atau SM itu merupakan alat analisis statistik yang banyak digunakan di dalam berbagai disiplin ilmu penelitian. Kemudian juga yang keduanya, penelitian ini menyatakan bahwa penerapan SEM PLS ini itu lebih sesuai dengan tujuan dari penelitian ini dari R 2012. Dan juga menunjukkan bahwa SEM PLS itu mencapai tingkat kekuatan statistik yang tinggi apabila dibandingkan dengan CPS yang berbasis kovarian, meskipun ukuran sampelnya relatif kecil. Kemudian yang keduanya, yang ini menggunakan variabel mediating, adalah variabel yang memang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan juga variabel dependen dalam sebuah hubungan yang kausal. Penelitian ini, analisis variabel mediating itu membantu dan juga menjelaskan mekanisme ya, atau juga proses bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kemudian teori selanjutnya menggunakan teori trend merupakan batasan-batasan yang dapat menentukan kinerja suatu sistem yang mendukung dalam penelitian itu demikian itu. Kemudian state of the art di sini bahwa dari variabel yang diusulkan dalam penelitian ini adalah konsep Green Lean yang diproksikan dari 5 parameter itu ya, yang terdiri dari variabel hubungan pelanggan, sumber daya manusia, kemudian perencanaan dan juga pengendalian manufaktur, proses-proses dan peralatan, itu hubungan pemasok dan juga budaya organisasi terhadap kinerja keberlanjutan di industri minyak gas dan petrokimia di Indonesia, di mana lokasinya, waktu, dan juga objek dari variabel itu berbeda dengan penelitian sebelumnya. Objeknya itu terdiri dari 247 perusahaan yang terdiri dari oil dan gas, 72 perusahaan dan juga minyak 144 perusahaan dan juga dari petrokimia terdiri dari 31 perusahaan. Novelty atau pembaruan dari penelitian ini, model yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual yang baru
Kemudian juga peneliti mengeklaim bahwa belum ada satupun penelitian sebelumnya yang menggabungkan variabel-variabel tersebut dalam satu model di dalam industri minyak gas dan petrokimia di Indonesia. Kemudian indikator setiap variabel diharapkan dapat menjadikan acuan dan juga menilai kinerja yang berkelanjutan di minyak gas dan petrokimia di Indonesia. Kemudian di bab 3-nya bahwa penelitian menggunakan kuantitatif yang terdiri dari populasi sampelnya itu terdiri dari 247 perusahaan tersebut. Kemudian respondennya dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh 153 responden yang terdiri dari 32 perempuan dan 121 laki-laki yang terdiri dari 44 perusahaan gas, 87 oil dan juga 22 petrokimia ada di Indonesia. Ya, inilah kerangka berpikir dan hipotesis dari penelitian yang diproksikan dari customer relationship, human resource, dan juga manufacturing, atau proses equipment, dan juga relationship, kemudian dimediasi melalui organisasi culture dan implikasinya terhadap sustainable performance. Inilah full model dari penelitian tersebut. Kemudian ini sudah notasinya. Kemudian ini adalah notasi dari full model dari SM model. Kemudian ini adalah variabel operasional yang terdiri dari customer service dengan menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala Likert. Kemudian semua dengan menggunakan kuesioner. Kemudian hipotesis kriteria bahwa H01 sampai H05 atau rho sama dengan 0 itu tidak signifikan dengan catatan bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel atau P value lebih besar daripada 0,0. Kemudian HA1 atau H alternatif 1 sampai HA5 itu rho tidak sama dengan 0, artinya bahwa tidak signifikan bahwa T tabel T hitung lebih besar daripada T tabel atau V value lebih kecil daripada 0,5. H6 sampai H11 rho tidak sama dengan 0 berarti tidak signifikan. Kriteria bahwa T hitung lebih kecil daripada T tabel atau V value lebih besar daripada 0,05. Demikian juga H6 sampai H11 atau bahwa rho tidak sama dengan 0 artinya signifikan ketika T hitung lebih kecil daripada T tabel atau P value lebih besar daripada 0,05. Berikut ini adalah riset schedule bahwa risetnya sudah berjalan sejak tahun 2023, ditargetkan di bulan Mei ini sudah selesai penelitian. Berikut ini adalah daftar pustaka yang berhubungan berkaitan dengan penelitian tersebut. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Ada penyampaian yang kurang mohon maaf. Kami dari kelompok 6, dari Pak Dasep, Pak Tomtom, saya sendiri, Bambang Santoso. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.